Dunia sepak bola Asia dikejutkan oleh keputusan luar biasa dari Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifah, yang secara terbuka memerintahkan laga Indonesia versus Arab Saudi diulang setelah muncul dugaan suap terhadap wasit. Langkah berani ini membuat seluruh Asia terbelalak, sementara publik Indonesia bersorak, akhirnya keadilan untuk Garuda datang juga. Begini pernyataan mengejutkan Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifah, usai laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi yang berakhir dengan skor paksaan 3-2. Seperti diketahui, Timnas Indonesia unggul lebih dulu lewat gol penalti Kevin Dick pada menit ke-11. Arab Saudi menyamakan kedudukan di menit ke-17 via gol Saleh Abu Al-Samad. Arab Saudi berbalik unggul di menit ke-36 melalui gol penalti Firas Al-Buraikan. Tim tuan rumah memimpin 2-1 di akhir babak pertama. Al-Buraikan mencetak brace di babak kedua dan membawa Arab unggul 3-1. Kevin Dick memperkecil ketertinggalan lewat gol penalti. Pemain Arab Saudi Mohamed Kano mendapat kartu merah di injury time. Skor 3-2 untuk Arab menjadi hasil akhir pertandingan, namun hasil ini tidak berjalan mulus bagi tuan rumah. Setelah peluit panjang dibunyikan, muncul gelombang besar protes dari berbagai penjuru Asia. Banyak pihak menilai pertandingan itu penuh kejanggalan dan syarat kontroversi, terutama dari sisi kepemimpinan wasit asal Kuwait, Ahmad Al-Ali. Dalam rekaman yang beredar luas, terlihat sejumlah keputusan wasit yang dinilai merugikan Timnas Indonesia secara signifikan. Publik Indonesia bereaksi keras. Media sosial dibanjiri tagar Justice for Garuda, sementara ribuan supporter di tanah air turun ke jalan melakukan aksi damai di depan kantor PSSI. Mereka menuntut keadilan dan mendesak AFC untuk turun tangan. Banyak yang percaya bahwa hasil 3-2 bukanlah hasil alami pertandingan, melainkan akibat dari keputusan-keputusan yang janggal dan berat sebelah. Beberapa analis sepak bola Asia juga mengungkapkan kecurigaan yang sama. Mereka menyoroti 2 gol Arab Saudi yang seharusnya tidak sah karena berawal dari pelanggaran keras dan posisi offside. Namun wasit justru mengesahkan keduanya tanpa keraguan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas sang pengadil lapangan. Kecurigaan semakin kuat ketika beredar kabar bahwa wasit Ahmad Al-Ali diduga menerima tekanan dari pihak tertentu. Meski belum terbukti, rumor itu menyebar dengan cepat dan memicu kemarahan publik. Bahkan beberapa media internasional mulai menyoroti insiden ini sebagai salah satu kasus kontroversial terbesar di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menanggapi situasi yang memanas, Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifah, akhirnya angkat bicara. Dalam konferensi pers di markas besar AFC di Kuala Lumpur, ia menyampaikan pernyataan tegas bahwa pihaknya akan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap laga tersebut. Ia menegaskan bahwa keadilan dan integritas sepak bola Asia harus dijaga. Sepak bola Asia harus bersih dari segala bentuk intervensi dan manipulasi. Kami tidak akan menolerir praktik yang mencoreng semangat fair play, tegas Sheikh Salman di hadapan puluhan wartawan internasional. Menurut laporan awal yang diterima AFC, ada beberapa insiden yang sangat mencurigakan di pertandingan tersebut. 2 gol Arab Saudi ternyata melibatkan pelanggaran yang seharusnya menggugurkan gol, termasuk handball sebelum proses gol pertama. Namun wasit tidak melihatnya, atau bahkan enggan memeriksa VAR meski tim Indonesia sudah memprotes keras. AFC pun memerintahkan tim teknis untuk meninjau ulang rekaman pertandingan dengan bantuan teknologi terbaru. Setelah dilakukan evaluasi mendalam, ditemukan bahwa keputusan wasit memang tidak sesuai dengan regulasi pertandingan. Keputusan ini membuat posisi Arab Saudi sebagai pemenang menjadi tidak sah secara prosedural. Atas dasar itulah, Sheikh Salman kemudian mengeluarkan keputusan mengejutkan. Pertandingan antara Indonesia dan Arab Saudi dinyatakan tidak valid dan harus diulang. Ia menilai langkah ini penting untuk menjaga kredibilitas AFC dan menjamin keadilan bagi seluruh tim peserta. Keputusan ini disambut sorak-sorai publik Indonesia. Banyak yang menilai langkah tegas AFC sebagai bukti bahwa suara rakyat tidak sia-sia. Para pemain pun menyambut dengan rasa haru dan semangat baru. Kevin Dick bahkan menulis di media sosialnya, "Keadilan akhirnya datang. Kami akan kembali ke lapangan, bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan." PSSI juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada AFC. Erick Thohir dalam pernyataannya mengatakan bahwa langkah ini adalah bukti nyata bahwa sepak bola Asia masih punya nurani dan integritas. Ia juga berjanji akan mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk laga ulang nanti. Namun di sisi lain, kabar ini menjadi pukulan keras bagi Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Mereka tidak diberi kesempatan untuk mengajukan banding atas keputusan AFC. Federasi Arab bahkan diwajibkan untuk bekerja sama penuh dalam penyelidikan dugaan suap terhadap wasit Ahmad Al-Ali. Sejumlah pejabat Federasi Arab Saudi dikabarkan dipanggil untuk dimintai keterangan. Media lokal Arab sempat berusaha menutup-nutupi isu ini, namun tekanan publik internasional membuat mereka tidak bisa berbuat banyak. Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia,
juga memberikan tanggapannya. Ia mengaku lega dan sekaligus bersemangat menyambut laga ulang. Kami tahu kami pantas menang. Sekarang waktunya membuktikan bahwa Indonesia bukan tim yang bisa dipermainkan, ujarnya penuh emosi, namun Kluivert juga tidak luput dari sorotan. Banyak pihak di dalam negeri menilai strategi dan rotasi pemainnya terlalu kaku, sehingga membuat Indonesia kesulitan mengimbangi permainan cepat Arab Saudi. Isu mengenai posisinya sebagai pelatih pun mulai menguat setelah Erick Thohir dikabarkan tidak puas dengan hasil pertandingan tersebut. Erick Thohir disebut tengah mempertimbangkan langkah tegas untuk mengevaluasi staf pelatih timnas. Meski ia mengapresiasi keputusan AFC, ia juga menegaskan bahwa evaluasi internal tetap perlu dilakukan agar insiden serupa tidak terulang, baik di lapangan maupun dari sisi taktik. Sementara itu, Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia, turut buka suara dari Korea Selatan. Ia menilai kekalahan Indonesia tidak hanya karena wasit, tapi juga karena lemahnya koordinasi di lini tengah. Tanpa kontrol di tengah, tim kehilangan arah permainan. Itulah yang saya lihat dari pertandingan itu, ujar Shin dalam wawancara dengan media Korea. Ia bahkan menyoroti performa Mark Klok yang dinilainya tidak tampil seperti biasanya. Klok seharusnya menjadi pengatur ritme, tapi dia sering kehilangan posisi dan terlambat mengambil keputusan. Tambahnya Shin Tae-yong juga menilai bahwa Kluivert seharusnya lebih berani mengambil keputusan taktis di tengah pertandingan. Ia menyarankan agar pelatih asal Belanda itu memberi lebih banyak kesempatan kepada pemain muda yang punya kecepatan dan stamina tinggi untuk mengimbangi pressing lawan. Menariknya, usai keputusan AFC diumumkan, beberapa media asing memuji langkah cepat organisasi tersebut. ESPN Asia bahkan menulis bahwa ini bisa menjadi presiden baik untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kompetisi di bawah AFC. Laga ulang antara Indonesia dan Arab Saudi pun dijadwalkan digelar di Stadion Netral di Doha, Qatar. AFC memastikan bahwa wasit yang akan memimpin pertandingan berasal dari Konfederasi Eropa. Untuk menjamin netralitas penuh, supporter Indonesia langsung bereaksi. Tiket penerbangan menuju Qatar ludes dalam hitungan jam. Ribuan pendukung Garuda berencana hadir langsung memberikan dukungan penuh. Sementara itu, PSSI memutuskan untuk memindahkan pusat latihan ke Dubai untuk adaptasi cuaca sebelum laga. Kluivert membawa 27 pemain, termasuk beberapa wajah baru yang dipanggil dari liga lokal setelah tampil impresif di kompetisi domestik. Suasana kamp pelatihan berjalan penuh semangat. Para pemain berjanji akan memberikan segalanya di laga ulang nanti. Mereka ingin membuktikan bahwa kemenangan harus diraih dengan kerja keras dan kejujuran, bukan manipulasi. Shin Tae-yong yang kini hanya menjadi penonton dari jauh bahkan menyatakan dukungannya melalui media sosial. Sekarang waktunya Garuda bangkit. Tunjukkan dunia bahwa kita tidak bisa ditundukkan oleh kecurangan. Tulisnya, hari-hari menjelang pertandingan ulang menjadi penuh harapan. Media internasional menyorot Indonesia sebagai simbol perjuangan melawan ketidakadilan dalam sepak bola. Dunia menunggu, apakah Garuda bisa membalas dendam dengan elegan di atas lapangan hijau, dan ketika peluit pertama nanti dibunyikan, bukan hanya 11 pemain yang bertarung, tetapi seluruh bangsa yang berdiri di belakang mereka, demi kehormatan, keadilan, dan kebanggaan merah putih. Ketika supporter Indonesia diperlakukan seperti musuh di Tanah Suci, dunia pun terdiam. Namun Prabowo tak tinggal diam, ia bicara lantang, menegur Arab Saudi di depan dunia, dan menyebut Tanah Suci bukan lagi tempat yang suci bila keadilan diinjak. Inilah kisah paling panas antara politik, agama, dan sepak bola yang mengguncang dunia. Prabowo yang dikenal berkarakter tegas dan penuh harisma akhirnya turun tangan langsung setelah mendengar kabar perlakuan tidak pantas terhadap supporter timnas Indonesia di Arab Saudi. Rasa kecewa, amarah, dan kesedihan tampak jelas dari raut wajahnya saat memberikan pernyataan resmi di hadapan awak media internasional. Ia menilai apa yang dilakukan oleh aparat keamanan di Jeddah bukan hanya bentuk ketidakadilan, tetapi juga penghinaan terhadap bangsa dan umat muslim terbesar di dunia, Indonesia. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media Prancis, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan diam. Ia mengaku siap melayangkan protes resmi ke FIFA dan AFC jika Arab Saudi tidak memberikan klarifikasi serta permintaan maaf secara terbuka. Ia menilai sepak bola seharusnya menjadi wadah persaudaraan, bukan arena untuk memperlihatkan arogansi kekuasaan. Sebagai seorang Muslim, saya merasa malu. Bagaimana mungkin tanah yang disebut pusat dunia Islam memperlakukan saudara sesama Muslim seperti itu? Ujar Prabowo dengan nada kecewa. Ucapannya seketika mengguncang forum internasional. Media di Eropa dan Timur Tengah langsung menyoroti keberanian Prabowo yang berbicara dengan lantang menyinggung isu sensitif antara agama, politik, dan olahraga. Kalimat yang paling banyak dikutip adalah ketika Prabowo mengatakan, Arab Saudi kini bukan lagi tanah suci bagi saya. Tanah suci hanya ada di Makkah dan Madinah, bukan di lapangan sepak bola yang dipenuhi kesombongan dan ketidakadilan. Ungkapan itu membuat dunia maya bergemuruh.
Tagar Prabowo Speakstrut mendadak menjadi trending di Twitter. Sementara supporter Indonesia memenuhi lini masa dengan kata-kata dukungan dan rasa bangga. Bagi mereka, Prabowo adalah sosok pemimpin yang berani membela rakyatnya di hadapan dunia. Sejumlah tokoh agama dari berbagai negara ikut memberikan komentar. Seorang ulama besar dari Mesir menulis, Prabowo berkata jujur tentang sesuatu yang banyak orang takut mengucapkannya. Tanah suci tidak dijaga oleh manusia, melainkan oleh keadilan dan ketulusan hati. Pernyataan itu semakin memperkuat posisi Prabowo di mata publik internasional. Di sisi lain, media Arab mencoba meredam berita tersebut dengan menghapus beberapa unggahan di media sosial mereka. Namun, usaha itu sia-sia karena gelombang dukungan sudah meluas ke Asia, Eropa, hingga Amerika. Prabowo juga menyampaikan bahwa dirinya tidak menyesali ucapan tersebut. Saya berbicara bukan untuk mencari sensasi, tetapi untuk membela kebenaran. Saya tidak peduli siapa yang tersinggung. Saya hanya ingin umat manusia dihormati, apapun asal negaranya. Kalimat itu membuat banyak supporter Indonesia meneteskan air mata. Mereka merasa suara mereka akhirnya didengar oleh sosok yang memiliki kekuatan politik dan moral di tingkat internasional. Di berbagai kota besar Indonesia, video pernyataan Prabowo diputar di layar besar jalanan sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Bersamaan dengan itu, Cristiano Ronaldo yang juga bermain di Liga Arab menyampaikan kecaman keras terhadap Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Ronaldo menilai apa yang dilakukan panitia dan aparat adalah tindakan tidak sportif yang mencoreng nilai kemanusiaan dalam sepak bola. Tak lama setelahnya, Karim Benzema dan Kalidou Koulibaly ikut menyuarakan hal serupa. Benzema dalam wawancaranya dengan media Prancis berkata, "Apa yang dialami supporter Indonesia adalah aib. Kita tidak bisa diam saat saudara-saudara kita diperlakukan tidak adil." Pernyataan itu disambut riuh oleh jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Benzema dianggap telah mengembalikan makna sejati ukhuwah Islamiyah, persaudaraan tanpa batas negara dan warna kulit. Banyak media internasional menggambarkan Benzema bukan hanya sebagai legenda sepak bola, tetapi juga simbol moralitas di dunia olahraga modern. Dia tidak hanya mencetak gol, tapi juga mencetak sejarah dalam keberanian, tulis Le Figaro. Namun, keberaniannya juga mengundang risiko besar. Beberapa petinggi Liga Arab disebut berencana memberikan sanksi kepada Benzema atas komentarnya. Tapi Benzema menanggapinya dengan tenang. "Saya tidak takut kehilangan kontrak. Saya hanya takut kehilangan hati nurani." Ujarnya. Kalimat itu membuat dunia hening sejenak. Di tengah era di mana uang dan kekuasaan mengendalikan sepak bola, muncul sosok yang berbicara dari hati nuraninya. Benzema mengingatkan dunia bahwa sepak bola seharusnya mengajarkan nilai kejujuran dan saling menghormati. Di Indonesia, ucapan Benzema dan Ronaldo menjadi sumber semangat bagi jutaan penggemar Garuda. Banyak yang menganggap mereka sebagai pahlawan moral yang berani melawan ketidakadilan dengan kata-kata. Prabowo sendiri menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang harga diri dan kehormatan bangsa. Ia menilai bahwa diskriminasi terhadap supporter Indonesia adalah bentuk pelecehan terhadap persaudaraan Islam. Sementara itu, FIFA dan AFC mulai mendapat tekanan besar. Banyak media meminta agar dilakukan investigasi resmi terhadap insiden di Jeddah. Organisasi HAM internasional pun ikut menyoroti perlakuan tidak manusiawi terhadap ribuan supporter Indonesia yang tertahan di luar stadion selama berjam-jam. Seorang jurnalis dari The Guardian bahkan menulis, insiden di Jeddah adalah noda hitam bagi sejarah kualifikasi Piala Dunia modern. Tidak ada tempat bagi diskriminasi di dunia olahraga. Reaksi publik dunia semakin keras. Di berbagai negara, muncul aksi solidaritas untuk supporter Indonesia. Dari Jepang, Korea Selatan, hingga Spanyol, para penggemar sepak bola menunjukkan dukungan moral dengan membawa spanduk bertuliskan, "Justice for Indonesian Fans." Video kesaksian seorang supporter Indonesia yang menangis di depan gerbang stadion viral di seluruh dunia. Ia berkata lirih, "Kami datang dengan damai, membawa bendera, bukan kebencian. Tapi mereka memperlakukan kami seolah kami bukan manusia." Klip itu membuat banyak orang terenyuh. Bahkan beberapa pesepak bola Eropa mengunggah ulang video tersebut di akun pribadinya sebagai bentuk solidaritas. Prabowo disebut telah berkomunikasi langsung dengan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi untuk membahas langkah diplomatik lanjutan. Ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam. "Kita akan lawan diskriminasi ini dengan cara yang terhormat." Tegasnya. Pernyataan itu mendapat sambutan positif dari rakyat Indonesia. Banyak yang menilai bahwa langkah tegas Prabowo adalah bentuk nyata kepemimpinan yang berani dan berjiwa besar. Sementara itu, gelombang boikot terhadap sponsor Liga Arab mulai muncul di media sosial. Banyak penggemar sepak bola di Asia Tenggara menyerukan agar FIFA turun tangan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Sejumlah analis sepak bola menilai bahwa krisis ini bisa menjadi titik balik besar dalam hubungan diplomatik dunia Arab dengan Asia Tenggara.
Mereka menilai bahwa apa yang dimulai dari diskriminasi di stadion kini telah menjadi isu global tentang martabat dan kemanusiaan. Kini, mata dunia tertuju pada FIFA dan AFC. Apakah mereka berani menindak tegas Arab Saudi atau justru memilih diam demi kepentingan bisnis? Pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu jawaban yang mungkin akan menentukan masa depan sepak bola internasional. Namun satu hal pasti, Indonesia telah menunjukkan kepada dunia bahwa suaranya tidak bisa dibungkam. Dari Jakarta hingga Jeddah, dari stadion hingga ruang diplomasi, semangat Garuda tetap berkibar, menandakan bahwa perjuangan belum selesai. Setelah kekalahan menyakitkan dari Arab Saudi, publik bersiap menerima kenyataan pahit. Namun tiba-tiba, kabar guntur datang dari Korea Selatan. Shin Tae-yong resmi dipecat Ulsan Hyundai dan dikabarkan siap kembali ke pangkuan Garuda. Apakah ini pertanda kebangkitan baru timnas Indonesia? Atau justru awal dari babak paling panas dalam sejarah sepak bola nasional? Situasi timnas Indonesia saat ini benar-benar sedang berada di ujung tanduk. Kekalahan dari Arab Saudi bukan hanya meninggalkan luka di papan skor, tapi juga di hati para pendukung Garuda. Para supporter mulai mempertanyakan arah permainan, dan banyak yang menilai bahwa Indonesia sudah kehilangan karakter yang selama ini menjadi ciri khasnya. Dalam beberapa laga terakhir, Garuda seolah kehilangan nyawa di lapangan. Pergerakan pemain tidak sekompak dulu, pressing berantakan, dan lini belakang terlalu mudah ditembus. Para penggemar bahkan menyebut permainan Indonesia sekarang seperti kapal tanpa nahoda. Itulah sebabnya kabar Shin Tae-yong yang berpotensi kembali terasa seperti cahaya di tengah kegelapan. Banyak yang percaya hanya dia yang bisa mengembalikan semangat tempur, kedisiplinan, dan rasa percaya diri pemain yang kini mulai goyah. Sementara itu, lawan berikutnya, Irak, bukanlah tim yang bisa dianggap enteng. Mereka datang dengan status pemuncak klasemen sementara dan memiliki catatan impresif selama babak kualifikasi. Dengan kombinasi pemain muda dan senior yang solid, Irak menjadi ujian sesungguhnya bagi timnas Indonesia. Namun menariknya, laga ini bukan hanya soal taktik dan strategi, tapi juga tentang psikologi dan mental bertanding. Setelah kekalahan menyakitkan dari Arab Saudi, moral pemain Indonesia sempat jatuh. Beberapa di antaranya bahkan terlihat murung saat sesi latihan. Patrick Kluivert dikabarkan mencoba menenangkan para pemain dengan pidato motivasi, tapi dari ekspresi wajah para punggawa Garuda, tampak jelas bahwa semangat mereka belum sepenuhnya pulih. Banyak yang merasa kehilangan arah, seolah pelatih tak mampu menyentuh hati mereka seperti Shin Tae-yong dulu. Dalam situasi seperti inilah muncul desakan kuat dari publik agar PSSI segera mengambil tindakan cepat. Tagar STY kembali menggema di seluruh media sosial, disertai ribuan komentar dan video dukungan dari fans. Bahkan beberapa mantan pemain timnas seperti Evan Dimas dan Hansa Muyama secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap kemungkinan kembalinya Shin Tae-yong. Kami belajar banyak dari dia, bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang mental baja, ujar Evan Dimas dalam wawancara singkat. Di sisi lain, laporan dari media Korea menambah bahan bakar ke dalam bara rumor ini. Osen dan Sports Chosun menulis bahwa Shin Tae-yong saat ini sedang dalam masa refleksi pribadi setelah pemecatan dari Ulsan Hyundai, dan sedang mempertimbangkan beberapa tawaran termasuk dari Indonesia. Media itu juga menyebut bahwa Shin sempat menyampaikan ke orang terdekatnya bahwa dirinya masih memiliki tanggung jawab moral terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Saya masih punya hutang kepada rakyat Indonesia. Katanya seperti dikutip Osen, pernyataan itu membuat hati publik Indonesia tersentuh. Bagi mereka, Shin bukan hanya pelatih, tapi sosok yang membentuk karakter. Di bawah asuhannya, Indonesia tidak takut menghadapi tim manapun, bahkan saat melawan raksasa Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Kini, jika benar Shin kembali, maka laga melawan Irak bisa menjadi momen simbolis, awal dari kebangkitan kembali timnas Indonesia menuju jalur yang benar. Skenarionya pun sudah mulai diperhitungkan. Jika Indonesia menang melawan Irak, maka peluang untuk melangkah ke babak berikutnya masih terbuka lebar. 3 poin dari pertandingan ini akan mengangkat posisi Indonesia dan membuat asa lolos ke Piala Dunia 2026 tetap hidup. Namun jika hanya bermain imbang, maka Indonesia harus berharap hasil laga lain berpihak kepada mereka. Situasi ini membuat laga melawan Irak seperti duel hidup mati, di mana kemenangan bukan hanya soal poin, tapi soal harga diri bangsa. Sebaliknya, jika kalah, maka mimpi tampil di Piala Dunia 2026 bisa dipastikan pupus. Itulah sebabnya seluruh pemain kini dituntut untuk tampil habis-habisan, tanpa kompromi dan tanpa rasa takut. Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk disebut akan kembali menjadi andalan di lini depan. Sementara di lini tengah Tom Haye dan Ivar Jenner diharapkan bisa memimpin pertempuran melawan dominasi fisik pemain Irak. Pertahanan pun menjadi sorotan besar. Jai Itzes yang sempat absen di laga sebelumnya dikabarkan siap kembali bermain meski belum 100% fit. Sementara Hernando Ari tetap menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang. Di luar lapangan, dukungan supporter Indonesia luar biasa besar.
Tiket pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno ludes hanya dalam hitungan jam. Ribuan fans bahkan rela bermalam di area stadion untuk mendapatkan posisi terbaik di tribun. Bendera merah putih membanjiri setiap sudut, lagu kebangsaan menggema dari berbagai penjuru, dan semangat nasionalisme terasa begitu kental. Bahkan supporter dari Malaysia dan Thailand disebut ikut memberikan dukungan moral untuk Indonesia. ASEAN bersatu demi Garuda, tulis salah satu spanduk besar yang viral di media sosial. Kalimat itu menggambarkan betapa besar harapan kawasan ini terhadap Indonesia untuk bisa menembus Piala Dunia. Di tengah sorotan besar itu, Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI menegaskan bahwa fokus utama kini adalah menatap laga melawan Irak dengan kepala tegak. Kita harus tetap kompak. Semua kritik kami terima, tapi kami tidak boleh kehilangan arah, ucap Erick di hadapan awak media. Namun publik tetap menunggu keputusan besar, apakah setelah laga ini, Patrick Kluivert akan dipertahankan, atau justru digantikan oleh sosok yang paling dirindukan, Shin Tae-yong. Banyak analis sepak bola percaya bahwa keputusan itu sudah diambil secara diam-diam. Mereka menilai, komunikasi antara PSSI dan Shin sudah lebih dari sekadar pembicaraan informal. Bahkan ada rumor bahwa perwakilan PSSI telah terbang ke Seoul untuk bertemu langsung dengan agennya. Di media sosial, spekulasi makin liar. Banyak yang menyebut bahwa Shin akan diperkenalkan kembali tepat setelah laga melawan Irak, terlepas dari hasilnya. Namun pihak federasi masih bungkam dan enggan memberi komentar resmi. Terlepas dari semua drama ini, satu hal pasti, rakyat Indonesia sudah siap untuk kembali menyambut Shin Tae-yong dengan tangan terbuka. Sosok yang pernah mengubah tim yang dulu sering diremehkan menjadi kekuatan baru Asia. Laga melawan Irak nanti bukan hanya pertarungan di lapangan, tapi juga ujian kesetiaan, kepercayaan, dan semangat bangsa yang tidak pernah padam. Dan jika takdir berkata lain, bila Shin benar kembali ke pelukan Garuda, maka ini bukan sekadar kabar sepak bola. Ini adalah kisah tentang cinta, perjuangan, dan penebusan, seperti kata pepatah Korea yang pernah diucapkan Shin kepada anak asuhnya. Burung Garuda tidak pernah takut badai, karena justru badai itulah yang membuat sayapnya semakin kuat. Kini badai itu datang lagi. Tapi kali ini, seluruh rakyat Indonesia siap berdiri di belakang Garuda, menatap langit dan berkata, kami percaya, kebangkitan itu akan datang lagi.